Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Lailatul Fitriani dan Dia Suryani yang akan mempresentasikan materi tentang manajemen resiko strategis pada bank syariah. Berarti kalau dari jurnal kan lihatnya itu memposisikan gini, manajemen resiko strategis dalam artian ke arah kebijakan dari bank. Nah, masing-masing bank itu kan ada mempunyai rencana strategis masing-masing, ya kan? Ada yang maksud rencana strategis masing-masing kayak contoh misal BSR, rencana strategis memang dia kan sesuai dengan visi misinya, ya kan, menjadi terdepan dalam teknologi, ya kan, dalam teknologi perbankan, ya kan, seperti itu. Nah, apa saja yang harus diterapkan? Karena gini, posisi sekarang ini kan sudah banyak teknologi kan berkembang cukup jauh. Nah, BSM itu juga harus mengikuti terkait dengan teknologi, ya kan. Contoh, mbaknya sudah punya rekening belum? Sudah. Nah, kemarin buka rekeningnya lewat mobile banking atau harus datang ke CS atau cukup video call yang pakai ini? Kita dulu langsung datang ke bank. Nah, kalau untuk sekarang karena memang akhirnya BSM akan menerapkan strategi yang itu bersama dengan visi dan misinya. Dengan visinya bank itu apa? Nanti ya kan, strateginya akan menyesuaikan dengan itu. Contoh yang tadi teknologi, ke depan itu akan banyak teknologi yang bermunculan di BSM. Contoh pembukaan seperti itu. Apa tadi? Pembukaan rekening nggak hanya melalui bank langsung, tapi melalui mobile banking. Atau bisa mungkin ya ke depannya bisa secara virtual pakai mungkin ke depan mungkin ya kan, kalau di mobile banking bisa mungkin menggunakan kayak begitu datang kayak McD sekarang ya. McD itu kan begitu datang banyak kan milih menu kan bukan langsung bilang kan, langsung begitu connect ke layar sentuh dia pilihan apa. Mungkin seperti itu, juga ada CS, mungkin teller, mungkin ya teller ya kedepannya mungkin seperti itu. Nah, strategi pengembangan itu nggak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Ada yang namanya RBB, kalau di bank namanya RBB. RBB itu rencana bisnis bank 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 10 tahun. Itu step by step fondasi sudah harus diletakkan. Contoh sebentar lagi BSM akan merger dengan sama BNI sama BRI Syariah. Nah, itu sebetulnya kan juga sama, meletakkan batu fondasi yang lebih kuat. Nah, artinya kalau misalnya satu orang bertiga ini ya modal, hanya satu modal digabungin modal bertiga, otomatis kan modalnya strukturnya lebih besar. Nah, cuma kalau dari segi strategi mulai awal yang dulunya BSM itu yang hanya kayak misalnya bisnisnya itu kayak bisnis modal kerja seperti itulah, sekarang sudah beralih kemana, ke konsumer. Nah, itu memang mulai awal dulu kalau misalnya kita 2014 itu sudah mulai step by step itu yang modal kerja itu mulai bukan ditinggalkan, porsinya mungkin dikecilin dari yang dulu 70% ya kan, menjadi mungkin 30% atau 20%. 80% nya itu beralih ke konsumer. Apa aja sih pembiayaan konsumer di BSM? Nah, kayak pembiayaan auto, pembiayaan gria, terus pembiayaan pegawai, ya kan? Itu salah satunya dari strategi. Nah, ketika ke depan contoh gini, kita step ya ke depannya, kita ke konsumer. Kenapa sih struktur misalkan kondisi pasar dengan pasar syariah kan masih cukup kecil kan. Nah, cara kayak orang konsumtif ya kan, itu juga masih besar gitu loh. Orang kan beli rumah, terus beli kendaraan ya kan, cenderung masih besar. Nah, itu strategi memang harus disusun benar-benar. Nah, disusunnya kayak ada rencana bisnis. Nah, itu jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Itu disusunnya memang dari kantor pusat.
Nah, kayak misalkan unit-unit seperti ini, unit bisnis seperti ini, cabang dengan KCP itu mengikuti apa yang jadi keputusan dari rencana strategisnya bank yang diolah di kantor pusat seperti itu. Tinggal kita jalani. Ya manajemen biasanya pengennya seperti apa, kita jalani lah. Kondisi itu pasti ada panduannya, ada yang namanya kayak rencana strategisnya apa, itu ada panduannya. Itu kita seperti ini. Berarti kalau misal strategisnya Bank Syariah Mandiri sama bank lain itu sama apa beda, Pak? Kan panduannya tadi kan pasti sama seluruh bank itu. Bukan seluruh bank, bukan, kita pasarnya kan sama, pasar syariah ya kan. Iya. Tapi masing-masing itu mempunyai strategi Sendiri. dan konsumen yang berbeda-beda. Iya. Mungkin ya kalau kita mungkin nyasar yang segmen mungkin konsumtif, Iya. konsumer. Mungkin ada lagi yang bank yang menyasar segmen yang mungkin ini modal kerja atau yang ya kayak perusahaan-perusahaan yang besar yang mungkin bisa seperti itu. Nah, masing-masing bank punya strategi sendiri. Nah, strategi itu nanti diuji, ya kan? Diujinya gini, ketika benar atau enggaknya ya strategi itu ya, ketika sudah jalan beberapa tahun, pertumbuhannya semakin meningkat atau turun. Nah, ketika manajemen risiko strategis itu ternyata diterapkan, memang harus ini kayak sampean katakan kapan kalau mau skripsi gitu ya, kan harus nyusun lah apa yang sekarang harus saya rencanakan ini, biar apa, biar waktu sampai lulus tepat waktu. Jangan sampai ini nyusun nggak punya target untuk menyelesaikan skripsi, akhirnya kan molor gitu. Itu yang contohnya gampang. Kalau dampaknya itu apa, Pak? Ya otomatis kalau dampak ya tadi, ketika kita salah jalan ya kan, salah strateginya ketika salah ya kan, ya otomatis kalau misalnya ya beberapa contoh kan sampai lihat yang bank-bank itu ya, ketika kayak misalnya banyak, kalau kita kan dananya itu kan banyak yang dana retail, maksudnya kayak perorangan, bukan yang dana dari perusahaan. Nah, contoh kita misalnya salah strategi dalam merencanakan, kita cari nasabah yang perusahaan besar. Nah, ketika kondisi corona seperti ini, Nggak bisa. banyak penarikan itu banyak ini. Kalau keuntungan menerapkan risiko strategis bagi bank itu apa? Ini itu kan sebetulnya manajemen risiko strategis kan memetakan kan, Iya. yang merumuskan sama memetakan. Kira-kira itu kalau kita rencana ke depan mau pengembangan bisnis seperti itu, ya kan? Itu resikonya apa aja yang muncul, ya kan? Sama kayak modelnya kalau kuliah SWOT, pernah dengar SWOT, analisa SWOT itu? Enggak. Nah, modelnya gini, model kan misalnya merencanakan itu kan pasti hanya merencanakan aja, tapi di kita itu ada yang namanya mengukur resiko. Nah, resiko itu sebetulnya kan bisa diukur, dengan resiko itu bisa diukur dengan jalan apa? Ya tadi memetakan resiko kemungkinan muncul. Meminimalisir kegagalan gitu, Pak ya? Gimana? Meminimalisir kegagalan. Iya, sama itu tadi. Kalau misalnya kita sudah petakan nih, contoh kalau misalnya jalan, ya kan, banyak sepeda motor mau ke kampus, ya kan, mau ke kampus pakai motor, sama kamu mesti kok aku harus pakai helm, aku harus pakai sarung tangan, pakai masker. Itu kan salah satu meminimalisir mungkin ya Pak, dengan kondisi kesehatan seperti ini, tertular virus atau apa. Itu salah satu memetakan, sehingga apa, nanti meminimalisir resiko. Manajemen resiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang ditetapkan terhadap tercapainya suatu tujuan perusahaan
dengan penerapan baik ditingkatkan aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value atau nilai harga dari kepemilikan saham, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian baik di masa sekarang maupun di masa depan. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Berikutnya ialah risiko strategis. Definisi risiko strategis ialah risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan yang berlaku. Faktor dari risiko strategis dapat bersumber dari yang pertama yaitu kelemahan dalam proses penyusunan strategi. Biasanya bank melakukan penetapan strategi yang tidak sejalan dengan visi dan misi bank. Yang kedua yaitu ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Yang keempat, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai. Yang kelima, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif. Jadi biasanya pihak organisasi atau perusahaan terlalu terburu-buru tanpa memikirkan efek yang ada. Dan yang terakhir yaitu kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya seperti pada rencana bisnis Bank A. Bisnis Bank A ini tercantum rencana launching layanan internet banking dalam meningkatkan layanan kepada nasabahnya. Namun, layanan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas core banking system, sehingga sering terjadi kegagalan pada transaksi internet bankingnya. Atas ketidaksiapan infrastruktur dari Bank A, maka Bank A rentan terhadap risiko strategis. Selanjutnya yaitu faktor penentu risiko strategis. Yang pertama yaitu perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berubah diantaranya karena adanya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya substitusi baru. Yang kedua yaitu kurang tepatnya perumusan strategi. Hal ini bisa terjadi apabila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategi yang dilakukan ternyata tidak terlalu komprehensi, atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategis pada satu bagian dengan bagian lainnya dalam suatu bank. Yang ketiga yaitu tuntunan berinovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang pesat, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Contohnya seperti pada masa dahulu, bank tidak mempunyai aktivitas yang dilakukan dengan sistem online. Namun sekarang, masing-masing bank mempunyai akun online sendiri untuk mempermudah nasabah dalam mengakses atau melakukan transaksi pada suatu bank tersebut. Yang keempat yaitu kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Cara untuk menangani kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi ini yaitu dengan cara mengembangkan sendiri fasilitas teknologi yang diperlukan oleh bank atau bekerja sama dengan pihak konsultan IT untuk mengembangkan fasilitas tersebut. Yang kelima yaitu perubahan perilaku pemangku kepentingan seperti nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Contohnya seperti nasabah yang semula tetap loyal walaupun dilayani dengan lama dan tidak ramah, sekarang sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti itu. Pemasok yang dulunya bisa menunggu pembayaran yang tidak tepat waktu, sekarang sudah memiliki kebijakannya masing-masing dan memilih meninggalkan konsumen yang sulit diajak bekerja sama. Demikian juga untuk pemegang saham. Selalu menuntut imbal hasil yang makin komprehensif dan sesuai dengan target mereka yang menjulang. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitriani, pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko perbankan syariah. Bank syariah harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut. Rencana tersebut harus dievaluasi dan disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang disignifikan.
Penerapan manajemen risiko strategis wajib bagi bank syariah baik secara individual maupun bagi bank syariah dengan perusahaan. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank Syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko strategis bank syariah. Aspek-aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. A. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Menyusun dan menyetujui rencana strategis serta rencana bisnis yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bertanggung jawab dalam menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan visi dan misi, arah bisnis, dan toleransi resiko bank syariah. Direksi memberikan persetujuan terhadap rencana strategis dan setiap perubahannya, serta melakukan pengkajian ulang minimal 1 tahun sekali terhadap rencana strategis dalam rangka memastikan kesesuaiannya, serta sistem dan pengendalian yang ada di bank syariah telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan. Memantau kondisi internal dan eksternal dalam strategi usaha bank syariah yang telah ditetapkan. Kondisi internal yaitu kelemahan dan kekuatan bank syariah, dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi strategi usaha bank syariah yang telah ditetapkan baik secara langsung atau tidak langsung. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko strategis telah ditetapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh operasional. B. Sumber daya insani bank syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal bank syariah. Bank syariah menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang. Bank syariah wajib memiliki rencana manajerial untuk mendukung efektivitas strategi serta memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung penerapan rencana strategis. Proses manajemen risiko strategis di bank syariah. Yang pertama, identifikasi risiko strategis. Bank syariah harus mengidentifikasi penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategis usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak terhadap permodalan bank syariah. Bank syariah harus melakukan analisis risiko, terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru dan strategi dalam bentuk produk dan jasa. Yang kedua, pengukuran risiko strategis. Bank syariah dapat melakukan stress test terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap rencana awal dari rencana strategis. Hasil stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Apabila hasil stress testing menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi dari kemampuan bank syariah, maka bank syariah memberikan toleransi risiko sehingga bank syariah wajib mengembangkan strategi untuk memitigasi risiko. Yang ketiga, pemantauan risiko strategis. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Bank syariah wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Yang keempat, pengendalian risiko strategis. Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil faktual dan hasil yang diharapkan. Untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan kepada direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko strategis. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai
dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Satuan kerja atau fungsi yang melaksanakan manajemen risiko untuk risiko strategis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu. Demikian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.